Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Dimas Himawan di channel Hobi Bonsai DIY. Hobiku, hobimu, hobi kita. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama bagaimana caranya membuat bonsai Juniperus sargenti ini nampak kelihatan subur, rimbun, dan daunnya sendiri sehat. Oke? Jangan lupa untuk teman-teman pecinta bonsai Indonesia tetap selalu dukung channel Hobi Bonsai DIY dengan cara like, komen, dan subscribe, karena itu semua gratis. Bagaimana keseruannya untuk pembelajaran kita hari ini? Tetap ikuti videonya dan jangan di skip-skip, karena kita akan belajar bersama dan kita akan menambah ilmu untuk kita akan belajar untuk membuat bonsai Juniperus sargenti ini nampak rimbun, subur, dan seger. Oke? Bagaimana keseruannya? Check it out. Oke teman-teman, ini adalah salah satu koleksi saya. Kita bisa lihat, ini adalah bonsai Juniperus sargenti. Ini adalah jenis cemara teman-teman. Ini kita bisa lihat untuk daunnya sendiri ini sangat tebal teman-teman dan sangat rimbun. Ini juga alhamdulillah ini sehat sekali. Bagaimana tipsnya? Nanti saya akan menyebutnya satu persatu dari media sampai perawatannya. Oke? Ini sungguh cantik sekali teman-teman. Ini usia di pot sendiri sejak pembentukannya ini sudah sekitar 1,5 tahun teman-teman, dan untuk daunnya sendiri ini sudah sangat rimbun dan sudah tertata. Kita bisa lihat. Oke, ini bentuknya semi cascade teman-teman. Ya. Nah, di sini saya sudah punya satu bonsai cemara sargentinya. Nah, apa saja tips untuk membuat dari bonsainya ini rimbun teman-teman? Kita bisa lihat untuk daunnya ini. Wow, ini menggumpal sekali teman-teman. Ini dikarenakan subur, medianya tepat, dan perawatannya cukup teman-teman. Walaupun dengan pot yang segini, ini untuk pohonnya ini rimbun teman-teman. Nah, untuk tips yang akan saya berikan hari ini, yang pertama teman-teman adalah medianya. Nah, untuk media sendiri saya menggunakan tanah, sekam mentah, pasir malang, pupuk kandang, dan dekastar. Itu semua saya campur. Nah, untuk porsinya teman-teman, ini saya menggunakan tanah ini sekitar 20%, dan 35% pasir malang, 30% sekam mentah, dan sisanya pupuk kandang. Dan saya tambah sedikit taburan dekastar di medianya, sehingga dekastarnya sendiri itu ada di dalam potnya teman-teman.
Nah, tapi untuk dekastar sendiri saya juga menaruhnya di bagian atasnya. Oke, ini kita bisa lihat ini adalah dekastarnya. Nah, yang kedua saya sering mempruning teman-teman. Sekiranya ada daun yang sudah mengharuskan di pruning, saya langsung mempruningnya. Dan untuk mempruningnya sendiri ini usahakan jangan menggunakan gunting, tapi menggunakan tangan saja teman-teman. Nah, ini contohnya. Maaf, saya dekatkan dulu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mempruning. Kita akan membuang di pangkalnya teman-teman. Nah, ini kita akan membuangnya. Nah, ini kita bisa lihat, kita akan membuang di bagian bawahnya. Oke. Nah, ini adalah cara mempruningnya. Kita cari dari daun yang sekiranya sudah kering, kita langsung membuangnya saja, karena di samping mengganggu dari keindahan, ini juga sudah tidak berguna lagi teman-teman kalau ada daun yang kering. Nah, ini kita bisa lihat ini banyak sekali. Ini adalah daun yang kering teman-teman. Kenapa bonsai milik saya ini walau hanya di pot minimalis terlihat subur, segar dan sehat? Ini yang pertama, untuk medianya harus benar-benar tepat teman-teman. Untuk media tadi sudah saya katakan, untuk porsinya. Nah, untuk tahap kedua ini mempruning dari pangkalnya. Nah, dan apabila ada pucuk-pucuk yang sudah seperti ini teman-teman, kita langsung membuangnya saja. Ini kita buang. Tujuannya adalah untuk dari daun-daunnya sendiri nanti akan menyebar teman-teman, tidak menjulang ke atas. Jadi untuk daunnya nanti akan terlihat menggumpal teman-teman. Kita akan membuangnya saja. Kalau bisa, kalau mempruning cemara itu jangan kita pangkas teman-teman, tapi kita mencabutnya menggunakan tangan. Dikarenakan kalau untuk daunnya sendiri itu seperti jadi bagian bawah itu seperti ini teman-teman. Nah, bagian atas ini seperti ini. Nah, jadi kalau kita cabut gini, untuk tampilan sendiri kemungkinan tidak ada tampilan coklat teman-teman, dikarenakan kita mencopotnya. Tapi kalau kita gunting, ini ada bekas lukanya, jadi nanti ada tampilan keringnya. Oke. Nah, usahakan kalau bonsai cemara ini, kalau bisa teman-teman ini jangan ada yang menghadap ke bawah seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah daun yang menghadap ke bawah. Kita akan hilangkan saja, atau kita akan mempruningnya. Nah, kalau daunnya ini menghadap ke atas semua, ini untuk tampilan sendiri ini memang cantik teman-teman, dikarenakan proses alaminya juga menghadap ke atas, jadi mengejar dari cahaya matahari. Memang
teman-teman. Ini sudah banyak tunas yang menjulang. Kita buang saja. Sudah banyak pangkal daunnya yang kering. Oke, kita jangan ragu untuk membuangnya teman-teman. Nah, untuk tips berikutnya teman-teman. Nah, untuk tips berikutnya ini cara mengganti media. Nah, untuk mengganti media saya udah share di video YouTube sebelumnya teman-teman. Oke, kita ambil pohonnya, kemudian kita pangkas akarnya itu sekitar 40%, lalu kita ganti media yang baru. Dan proses untuk pengamanannya, dikarenakan mungkin dan pasti akan stres teman-teman, kita teduhkan terlebih dahulu sekitar 1 bulan teman-teman. Jadi tidak masalah walaupun nanti ada stres, tapi kita akan teduhkan terlebih dahulu selama 1 bulan. Dan jangan lupa untuk teman-teman, untuk jaga-jaga, kita kasih vitamin anti stres. Nah, untuk vitaminnya sendiri saya menggunakan B1 teman-teman. Nah, terus proses berikutnya, nah untuk ini sangat penting teman-teman. Untuk proses berikutnya kita akan melihat dari lilitan kawatnya teman-teman. Oke, untuk lilitan kawat ini harus kita ekstra perhatikan. Jangan sampai ini melilitnya ini terlalu lama, dikarenakan untuk lilitannya ini stay segitu saja, tapi untuk perkembangan dari cabang dan ranting ini akan membesar. Jadi pengaruhnya adalah ada bekas lilitan kawatnya. Sebisa mungkin walaupun ada bekas lilitan kawat, itu seminimalisir mungkin teman-teman, jangan sampai terlalu dalam, karena akan ini bisa merusak kambium dan bisa merusak untuk kesehatan dari pohonnya. Jadi kalau bisa, walaupun udah membekas, tapi jangan sampai terlalu dalam. Kita langsung ambil kawatnya, kemudian kita ganti menggunakan kawat yang baru. Oke. Nah, untuk tips selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan talang teman-teman. Saya ambil terlebih dahulu untuk talangnya. Nah, ini adalah talang teman-teman. Nah, ini adalah talang rumah. Untuk teman-teman sendiri ini bisa membelinya di toko bangunan terdekat. Nah, ini lumayan penting teman-teman untuk menyuburkan bonsainya di pot yang kecil ini. Apa gunanya ini teman-teman? Saya akan langsung mempraktekannya saja, oke? Ini adalah gunanya untuk penambahan media di atas potnya, oke? Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung kunci saja ini ke dalam, lalu kita tambah media di bagian atasnya. Nah, apabila teman-teman tidak mau menaruh potnya ini di dalam pot yang besar, kita bisa menggunakan talang untuk menambah medianya, oke? Nah, untuk bonsai Juniperus sargentini yang saya punya,
Untuk pupuk bawah tadi saya sudah katakan menggunakan pupuk kandang dan tambahan nutrisi dari dekastarnya. Terus untuk daunnya saya menyemprotnya dengan menggunakan pupuk cair B1 teman-teman. Jadi paling tidak untuk tambahan nutrisi di daunnya ini walaupun sudah subur, walaupun tidak pada saat mengganti media, ini tetap butuh nutrisi di daunnya teman-teman. Saya menyemprotnya dengan B1 ini sekitar 1 bulan itu 2 kali. Kita pakai cara aman saja atau cara praktis saja, ini menggunakan semprotan burung teman-teman. Nah untuk ukurannya saya menggunakan 1 tutup B1, teman-teman pasti tahu, dan itu saya menggunakan sekitar 2 liter air. Jadi langsung kita campur, kita kocok dan kita semprotkan untuk makanan dari bonsai cemarannya. Ini sungguh rimbun teman-teman, kita bisa lihat. Wow, sungguh menarik sekali. Oke teman-teman, untuk tips berikutnya ini saya kira sudah cukup teman-teman. Yang pertama dari segi media, yang kedua dari pruningnya teman-teman. Jadi dari pruningnya sendiri kita membuang dari daun yang ada di bawah atau ada di pangkal, kita akan membuangnya. Untuk pruning lagi, apabila ada pucuknya yang udah panjang seperti ini, kita buang saja. Nanti untuk perkembangannya nanti bisa menyebar ke samping, jadi bisa emang benar-benar menggumpal teman-teman. Nah untuk berikutnya kita lihat dari proses wiringnya, kawatnya kita kita pantau terus, jangan sampai untuk lilitan kawatnya ini benar-benar merusak dari kambiumnya. Dan yang terakhir ini untuk pemupukan di daunnya sendiri, agar terlihat rimbun ini saya menggunakan pupuk B1 cair dengan menyemprotnya 1 bulan 2 kali dengan perbandingan 1 tutup botol 2 liter air. Oke teman-teman. Nah di sini memang saya sangat mungkin hobi sekali bonsai, terutama dari bonsai Juniperus sargentii teman-teman. Ya mungkin semua pembonsai tahu kalau proses itu memang lama teman-teman, tapi kalau untuk bonsai sargentii yang berukuran sebesar ini, mungkin dengan proses wiring pertama, kalau saya pribadi mungkin 2 tahun ini sudah bisa kita pajang, kita nikmati, bahkan kita bisa ikut kontes teman-teman. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini bisa sedikit bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk teman-teman pecinta bonsai Indonesia, tetap dukung channel Hobi Bonsai DIY dengan cara like, komen, dan subscribe, karena itu semua gratis. Oke, kita bisa lihat ini memang benar-benar cantik, walaupun kecil tapi sungguh menawan, elegan, dan untuk harga sendiri kalau udah seperti ini ya lumayan lah. Walaupun mungkin kalau punya saya sendiri di bawah 1 juta, tapi sudah untung teman-teman. Oke, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Salam pecinta bonsai Indonesia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.